Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ramadan, NIM 2284-2038, Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Untirta. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum termodinamika 1. Baik, sejarah termodinamika. Sejarah termodinamika ini sudah dimulai sejak abad dinasti ya. Filsuf dahulu itu sudah merumuskan dan mengkonsepkan apa itu panas. Ya. Jadi Aristoteles, Archimedes, semuanya itu mereka bersama-sama merumuskan mengenai apa itu tentang kinematika gas ataupun tentang tekanan dalam ruangan, sistem dan lingkungan. Semuanya sudah dirumuskan oleh para pendahulu kita. Ya, slide ketiga, hukum termodinamika 1. Nah, pada bab termodinamika ini kita akan disuguhi oleh beberapa istilah yang wajib kita ketahui untuk lebih lanjut mempelajari termodinamika ini. Ada pengertian usaha, kalor, dan energi. Usaha itu sebuah benda dikatakan melakukan usaha jika benda itu bergerak ya dari tempat pertama menuju tempat terakhir, disebut dengan delta. Nah, bagaimana kalau benda tidak bergerak? Ya, usahanya sama dengan 0. Ada kalor. Nah, kalor ini itu adalah energi yang muncul akibat perbedaan suhu. Nah, kalau misalkan ada air panas 95 derajat Celcius dicampur dengan air dingin 5 derajat Celcius, maka suhu panas tersebut akan turun menuju ke tempat yang lebih dingin. Nah, pada proses tersebut energi yang dilepaskan itu disebut dengan kalor. Istilah yang lebih tepat itu adalah aliran kalor. Ada energi ya. Energi ini merupakan suatu sifat mikroskopis zat sehingga tidak dapat diukur secara langsung. Energi dalam termodinamika juga disebut dengan energi dalam ya. Baik, slide keempat. Formula usaha, kalor, dan energi dalam. Formula usaha ya kan. Usaha sudah dijelaskan tadi bahwasannya benda akan bergerak dari tempat satu ke tempat lain. Nah, maka dari itu benda bisa disebut melakukan usaha. Rumusnya itu W sama dengan F dikeroskan dengan S. F itu gaya, force, S itu perpindahan. Lanjut, formula kalor. Kalor yang diserap atau diberikan oleh sistem dapat dihitung dengan formula ini ya, Q sama dengan MC delta T. Kalor ini pun disebut juga dengan asas Black, ditemukan oleh Joseph Black, bahwasannya beliau menemukan kalor yang diterima itu sama dengan kalor yang dilepas ataupun sebaliknya. Q itu besar kalor, M itu ini tipe lagi. M itu massa ya, maaf. Sedangkan C itu kapasitas kalor. Nah, baru delta T itu yang segitiga T disebut perubahan suhu. T2 dikurang T1. Lanjut, formulasi energi dalam. Ya, telah kita ketahui bahwa untuk gas ini, gas ideal, energi dalam gas itu sama dengan total energi kinetik dari seluruh molekul-molekul gas, yang artinya itu bahwa energi kinetik itu mempengaruhi formula energi dalam.
terbagi dua. Golongan gas ini ada gas monoatomik ya, mono itu 1, dan ada gas diatomik, dia atomik itu 2, 3/2 N R delta T. R itu tetapan umum gas, lalu ingat bahwa R adalah 8,31 Joule per mol. Baik, slide selanjutnya. Ya, proses-proses termodinamika gas. Keadaan suatu gas dapat digambarkan melalui grafik pressure dengan volume ya. Nah, pada bagian ini kita akan mengenal empat keadaan gas pada termodinamika pertama. Yang pertama itu ada proses isobarik. Iso itu sama, barik itu bar ya, tekanan. Jadi pada proses ini perubahan keadaan gas itu sama gasnya. Tekanannya sama, isobarik. Kedua itu ada proses isohorik ya. Proses ini disebut juga isovolumik. Iso itu sama, horik itu volume. Adalah proses perubahan gas pada volume tetap. Nah, yang ketiga ada proses isotermal. Proses ini itu adalah proses perubahan suhu ya. Iso itu sama, termal itu suhu, termos, panas. Yang keempat ada proses adiabatik. Nah, proses ini yang paling berbeda dari ketiga sebelumnya. Proses adiabatik adalah proses perubahan keadaan gas saat tidak ada aliran kalor yang masuk ke dalam sistem atau keluar dari sistem ya. Kalor yang diterima sama dengan 0 dan kalor yang dilepas pula adalah 0, atau dengan kata lain proses adiabatik dengan asas Black ini Q-nya sama dengan 0. Ya baik, kita akan singgung pernyataan hukum termodinamika yang pertama tadi, bahwasannya energi dalam suatu sistem berubah dari nilai awal U1 ke nilai akhir U2 sehubungan dengan kalor Q dan usaha itu W. Maka bisa ditulis delta U itu sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan Q asas Black dikurangi dengan usaha. Nah, itu hukum termodinamika 1. Nah, perlu diketahui juga bahwa hukum termodinamika 1 ini berbicara tentang sistem dan lingkungan. Nanti kita bahas pada contohnya. Ya. Hukum pertama termodinamika ini mempengaruhi keadaan gas. Keempat keadaan gas tadi ada isohorik, isotermal, tapi hanya beberapa yang disinggung di slide ini. Proses isotermal. Pada proses ini, suhu awal gas T1 itu sama dengan suhu akhir gas T2, atau tidak ada selisih suhu. T1 sama dengan T2, dengan demikian delta U-nya itu sama dengan 0. Proses isohorik. Ya, kedua ada proses isohorik. Pada proses ini volume gas tetap sehingga usaha W sama dengan 0. Berarti yang hanya dihitung hanya asas Black yang Q. Nah, sedangkan pada proses adiabatik tidak ada kalor yang mengalir karena sistem ini benar-benar terisolasi, ya tidak ada jalan kalor untuk keluar ataupun masuk, sehingga kalor sama dengan 0. Ya, menyinggung tentang kalor tadi ya, C. Nah, kita masuk ke dalam besaran ini. Kalor. Ada 3 besaran umum yang digunakan untuk menghitung kalor yang diterima atau dilepaskan oleh suatu gas, yaitu kalor jenis, kapasitas kalor, dan kalor molar. Nah, bisa dilihat bahwa C itu sama dengan Q ya, bahwa C besar itu sama dengan asas Black dibagi dengan perubahan suhu atau delta T, atau bisa merumuskan kembali untuk mencari asas Black sama dengan Q sama dengan C delta T dikroskan. Satuan internasional untuk kapasitas kalor adalah Joule per kilo.
Kalor yang diberikan kepada gas untuk menaikkan suhunya dapat dilakukan pada tekanan tetap atau pada volume tetap. Nah, kecuali pada proses adiabatik ya, tidak bisa di dalam kutip diotak-atik. Oleh karena itu ada dua jenis kapasitas kalor yang dikenal pada gas, yaitu kapasitas kalor pada tekanan tetap ya, pressure, dan kapasitas kalor pada volume tetap, isohorik. Ya, penjelasan terakhir, aplikasi hukum termodinamika dalam kehidupan. Yang satu ini ada termos ya. Termos ini adalah salah satu contoh dari proses adiabatik di mana kalor ini benar-benar terisolasi, tak bisa menembus sistem ya. Jadi apa sih itu sistem, apa sih itu lingkungan ya? Saya jelaskan secara singkat bahwa sistem itu adalah yang di dalam dan lingkungan adalah yang di luar. Nah, dalam ruang lingkup termos, yang di dalam ini adalah air panas gitu kan. Dan yang di luar ini ya bisa kita, bisa rumah atau bebatuan di luar. Nah, itu adalah lingkungan. Nah, di sistem termos ada sebuah ruangan khusus, ruang hampa. Nah, ini menjadi batas dari sistem dan lingkungan yang menyebabkan kalor ini sulit untuk menembus sistem sehingga terjadi proses adiabatik. Nah, begitu. Nah, yang kedua ada refrigerator, lemari es. Refrigerator ini proses pendinginannya adalah mengosongkan suhu. Nah, dalam artian lain, suhu di ruangan di dalam kulkas diambil menuju ke belakang oleh yang disebut dengan kompresor. Nah, kompresor ini menarik suhu ruangan sehingga suhu ruangan yang ada di dalam kulkas dibuang ke belakang. Nah, ini konsep dari bagaimana kulkas itu bisa dingin. Nah, yang ketiga ada AC. AC juga hampir sama, air conditioner, bagaimana suhu di ruangan tertentu diambil suhunya dan dibuang ke belakang oleh kompresor. Nah, yang keempat ini ada mesin Carnot. Ya, mesin Carnot ini adalah mesin super efisiensi. Namun di dunia nyata tidak ada bentuk yang real gitu. Ini hanya sekedar teori bahwa mesin Carnot ini adalah mesin yang bekerja dengan efisiensi berdasarkan hukum termodinamika pertama. Ya, ditemukan oleh Louis Sadi Carnot, insinyur asal Prancis. Andaikan ya, pendapat saya, jika andaikan mesin ini ada, ini akan jadi sangat berguna bagi kehidupan, terutama di era maju ini. Ya, terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih banyak. Saya Dani Ramadan, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.